Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani dengan NIM 234206769. Di sini saya akan mempresentasikan atau berbagi informasi mengenai perkembangan teori moral Colbert. Kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan moral merupakan proses penting dalam kehidupan manusia yang mencakup bagaimana individu membangun kemampuan untuk membedakan antara baik dan juga buruk, serta bagaimana mereka membuat keputusan yang melibatkan nilai-nilai etika dan juga sosial. Salah satu teori yang banyak dijadikan acuan dalam mempelajari perkembangan moral adalah teori yang dikembangkan oleh Lawrence Colbert, seorang psikolog asal Amerika Serikat. Colbert mengembangkan teorinya berdasarkan pengaruh dan lanjutan dari teori psikososial Jean Piaget. Melalui penelitian yang mendalam, Colbert mengidentifikasi 6 tahap perkembangan moral yang dibagi dalam 3 tingkat, yaitu tingkat prakonvensional, konvensional, dan juga pasca konvensional. Tiap tahap mencerminkan cara individu memandang dan merespon isu-isu moral sesuai dengan perkembangan kognitif dan sosial mereka. Teori ini tidak hanya memberikan wawasan penting dalam psikologi perkembangan, tapi juga mempengaruhi pendidikan moral, pengambilan keputusan etis, serta pemahaman tentang bagaimana nilai dan norma berkembang sepanjang hidup seseorang. Kita lanjut ke biografi Lawrence Colbert. Lawrence Colbert adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang psikologi perkembangan, khususnya dalam teori perkembangan moral. Ia terkenal dengan teorinya yang mengusulkan bahwa perkembangan moral manusia berkembang melalui tahap-tahap tertentu yang dikenal dengan nama teori perkembangan moral Colbert. Lawrence Colbert lahir pada tanggal 25 Oktober 1927 di Brownsville, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada 19 Januari 1987 pada usia 59 tahun karena penyakit jantung. Colbert adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Alfred Colbert, seorang pedagang sutra sukses keturunan Yahudi, dan Charlotte Albert Colbert, seorang Protestan dan ahli kimia amatir yang terampil. Orang tuanya bercerai ketika ia masih muda, yang mempengaruhi pandangannya tentang moralitas dan perkembangan psikologis. Keputusan orang tuanya untuk bercerai menjadi salah satu pengalaman penting dalam hidupnya yang turut mempengaruhi pemikiran filosofisnya. Colbert melanjutkan pendidikannya di University of Chicago dan meraih gelar sarjana pada tahun 1948 di bidang psikologi. Selama di universitas, ia terpengaruh oleh berbagai teori psikologi dan filsafat moral. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Harvard, di mana ia menerima gelar PhD pada tahun 1958. Di Harvard, Colbert bekerja di bawah bimbingan psikolog terkenal Jean Piaget yang teorinya tentang perkembangan moral sangat mempengaruhi pemikirannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Colbert mengajar di Universitas Chicago dan kemudian menjadi profesor di Universitas Harvard. Selama karir akademiknya, Colbert sangat tertarik untuk memahami bagaimana individu mengembangkan pemahaman tentang apa yang benar dan salah dalam konteks sosial. Pada tahun 1950-an, ia mulai meneliti perkembangan moral dengan menggunakan dilema moral sebagai alat ukur. Dilema moral ini menguji bagaimana individu menilai situasi yang melibatkan keputusan moral, misalnya apakah seseorang harus mencuri obat untuk menyelamatkan nyawa orang yang mereka cintai. Berdasarkan hasil penelitiannya, Colbert mengembangkan teori yang menyatakan bahwa perkembangan moral terjadi dalam 6 tahap yang dikelompokkan dalam 3 tingkat prakonvensional, konvensional, dan juga pasca konvensional. Nah, kemudian karya-karya yang dihasilkan Colbert. Yang pertama, teori perkembangan moral. Karya utama Colbert adalah teori tentang bagaimana individu berkembang dalam memahami moralitas. Perkembangan moral yang dibagi dalam 3 tingkat, prakonvensional, konvensional, dan juga pasca konvensional. Kedua, Essay on Moral Development. Colbert menjelaskan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dan interaksi sosial. Bagaimana individu membuat keputusan moral, baik dalam konteks pribadi maupun sosial, serta bagaimana prinsip-prinsip moral berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian yang ketiga, Moral Education. Colbert menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dari teori perkembangan moral
dapat digunakan untuk mengajar dan mengembangkan nilai-nilai moral pada anak-anak dan juga remaja. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin, mores, kata jamak dari mos yang berarti ada kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, ataupun akhlak. Perkembangan moral adalah proses pematangan kemampuan untuk mengambil keputusan moral, termasuk pengembangan penalaran moral. Perkembangan moral mencakup nilai-nilai agama dan etika dan mempengaruhi perilaku dan rasa tanggung jawab sosial. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu tersebut menjadi anggota komunitas sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dalam kehidupan sosial secara harmonis. Adil dan seimbang titik perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, ketertiban, penuh keteraturan, dan juga keharmonisan. Menurut Holbert, penalaran atau pemikiran moral merupakan faktor penentu yang melahirkan perilaku moral. Oleh karena itu, untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya dapat ditelusuri melalui penalarannya. Artinya pengukuran moral yang benar tidak sekadar mengamati perilaku moral yang tampak, tapi harus melihat pada penalaran yang mendasari keputusan perilaku moral tersebut. Perkembangan moral anak dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam kepribadian seseorang, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang diperoleh dari luar seperti lingkungan yang tempat tinggal dan proses interaksinya dengan lingkungan sosial. Nah, kemudian kita lanjut ke teori yang dikemukakan. Lawrence Colbert mengemukakan teori perkembangan moral yang membagi perkembangan moral manusia ke dalam 3 tingkat, masing-masing dengan 2 tahap, total 6 tahap. Nah, tingkat pertama, moralitas prakonvensional biasanya dialami oleh anak-anak. Tahap pertama, keputusan pada otoritas untuk menghindari hukuman atau moralitas yang didorong oleh rasa takut akan hukuman. Nah, kemudian tahap 2, moralitas instrumental. Nah, kemudian tahap 2, moralitas instrumental atau pertukaran. Individu bertindak demi keuntungan pribadi dengan pandangan bahwa jika seorang berbuat baik, dia akan menerima imbalan. Nah, kemudian ke tingkat 2, moralitas konvensional biasanya dialami oleh remaja atau dewasa muda. Tahap 3, kepatuhan pada norma sosial dan harapan orang lain untuk diterima dan dihargai, moralitas yang bergantung pada interaksi sosial. Nah, kemudian tahap 4, keputusan terhadap hukum dan peraturan untuk menjaga kelangsungan masyarakat, moralitas yang didasarkan pada ketertiban sosial. Lanjut ke tingkat 3, moralitas pasca konvensional biasanya dialami oleh individu yang lebih dewasa atau yang telah mencapai tingkat kematangan moral tertentu. Tahap 5, kesadaran akan kontrak sosial dan hak asasi individu. Individu mulai melihat nilai-nilai sosial dan hak individu sebagai hal yang lebih penting daripada sekadar kepatuhan pada hukum. Nah, kemudian ke-6, tahap 6, prinsip etika universal. Individu mengikuti prinsip moral yang bersifat universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang lebih tinggi dari sekadar hukuman atau aturan sosial. Nah, kemudian adapun kelebihan teori Colbert. Yang pertama, memberikan pandangan yang jelas tentang perkembangan moral. Teori Colbert memberikan pemahaman yang sistematis tentang bagaimana individu berkembang dalam hal moralitas dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ini membantu memahami bagaimana penilaian moral seorang berubah sepanjang hidup. Kemudian yang kedua, menggarisbawahi pentingnya kognisi dalam moralitas. Colbert menekankan bahwa perkembangan moral berhubungan dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Dengan demikian, teori ini menghubungkan perkembangan moral dengan perkembangan intelektual, menjelaskan bagaimana pemahaman moral bisa berkembang bersamaan dengan kemampuan berpikir lebih kompleks. Nah, kemudian yang ketiga, menekankan aspek rasional dalam pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bahwa individu membuat keputusan moral dengan pertimbangan rasional dan logis, bukan hanya berdasarkan emosi atau pengaruh luar. Teori ini juga digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, konseling, dan psikologi sosial untuk memahami dan mengembangkan pendidikan moral dan juga etika. Nah, adapun kekurangan teori Colbert, di mana yang pertama pada konteks budaya barat. Beberapa kritik menyatakan bahwa teori Colbert lebih relevan dalam budaya barat yang mengutamakan pemikiran individualistis
dan norma hukum. Sementara dalam budaya lain yang lebih kolektivitis, perkembangan moral bisa berbeda. Dalam budaya kolektivistik, nilai-nilai sosial dan hubungan mungkin lebih ditekankan daripada pemikiran rasional yang terpisah. Nah, kemudian yang kedua, mengabaikan faktor emosional dalam pengambilan keputusan. Teori ini banyak berfokus pada aspek kognitif dalam perkembangan moral, sementara banyak kritik berpendapat bahwa faktor emosional dan afektif seperti empati dan rasa tanggung jawab sosial juga berperan penting dalam pengambilan keputusan moral. Nah, kemudian yang ketiga, kritik gender. Carol Gilligan, seorang psikolog feminis, mengkritik teori Colbert dengan berargumen bahwa teori ini lebih mengutamakan pemikiran moral yang bersifat maskulin yang berfokus pada keadilan dan aturan, sementara perempuan cenderung mengedepankan nilai-nilai hubungan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, kemudian analisa teori Colbert dalam kacamata Islam. Dalam perspektif Islam, moralitas bukan hanya tentang pertimbangan rasional atau logika, tapi juga melibatkan aspek spiritual dan hubungan dengan Tuhan atau Allah. Dalam Islam, moralitas dianggap sebagai bagian dari ketaatan terhadap wahyu dan ajaran agama yang lebih mengutamakan niat baik atau ikhlas dalam pengabdian kepada Tuhan serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Nah, tingkat yang pertama, tingkat prakonvensional. Nah, tingkat pertama yaitu prakonvensional. Islam mengajarkan tentang kewajiban moral sejak dini dengan penekanan pada pengajaran akhlak yang benar sejak masa kanak-kanak sejalan dengan nilai-nilai agama. Kemudian kedua, tingkat konvensional. Islam menekankan pada kewajiban sosial seperti menjaga hubungan baik dengan sesama, menghormati orang tua, dan mengikuti hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga, tingkat pasca konvensional. Tingkat mengajarkan prinsip moral universal seperti keadilan, kesetaraan, dan pengorbanan untuk kepentingan umum yang sangat mirip dengan prinsip-prinsip pasca konvensional dalam teori Colbert. Namun, Islam juga menekankan pentingnya aspek hati atau niat, ketakwaan dalam hubungan pribadi dengan Allah dalam menentukan benar atau salah yang mungkin kurang ditekankan dalam teori Colbert yang lebih rasional. Nah, kita sampai ke tahap simpulan. Teori perkembangan moral Colbert menyarankan bahwa moralitas individu berkembang melalui 6 tahap yang terbagi dalam 3 tingkat, yaitu tingkat prakonvensional, konvensional, dan juga pasca konvensional. Setiap tahap mencerminkan pemahaman yang semakin kompleks tentang moralitas, mulai dari fokus pada penghindaran hukuman dan pencapaian keuntungan pribadi hingga pengakuan terhadap prinsip moral universal yang berlaku bagi semua orang. Pemahaman ini menekankan bahwa perkembangan moral tidak bersifat statis, melainkan berproses seiring pengalaman dan pemikiran yang lebih mendalam. Dengan demikian, teori Colbert memberikan wawasan penting mengenai bagaimana individu membuat keputusan moral, serta bagaimana pendidikan dan pengalaman dapat mengaruhi perkembangan moral seseorang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam teori tersebut, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.